Dengan naiknya nama Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, satuan yang dia naungi sebagai ketua Satgasus Merah Putih, belakangan jadi ikut tersebut juga. Bahkan disebut berkaitan dengan desas-desus mafia di tubuh Polri. Lalu, apakah isu itu benar dan apa sebenarnya tugas dan fungsi dari satuan ini? Mari bahas bersama dalam polemik hari ini. Satgas Merah Putih sendiri dibentuk pertama kali oleh Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri pada 2017. Unsur keanggotaannya cukup beragam, mulai dari unsur reserse, intelijen, sampai tim teknologi informasi, dikumpulkan dalam satuan ini untuk menangani demo berjilid-jilid atas nama Islam sejak 2016, yang menuntut agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif saat itu Basuki Cahayapurnama dipenjarakan dan tidak terlibat dalam pilkada berikutnya, karena dianggap menistakan agama. Awalnya Satgas ini hanya dimaksudkan untuk meredahkan suasana dengan pendekatan persuasif ke para tokoh Islam. Tapi begitu masuk 2019, statusnya mulai berkembang jadi lebih serius. Pada bulan Januari di tahun itu, surat perintah resminya atau SPRIN diterbitkan pertama kali dengan nomor SPRIN _1 _pertama _HUK 66 _2019. Kemudian, pada bulan Maret surat itu pun dicabut, lalu diperbaharui dengan nomor SPRIN _681 _3 _HUK 66 _2019. Dari segi fungsi, satuan tugas yang satu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan keberadaan polisi pada umumnya, mulai dari melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Kemudian lebih spesifik lagi, Satgas Merah Putih juga mengemban tugas khusus dalam penanganan upaya hukum untuk perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, juga ITE. Sejak awal sudah ada di Polri. Itu sebabnya sebagai Satgas non-struktural, keberadaannya ditentang banyak pihak saat pertama kali dibentuk pada 2017. Salah satu yang bereaksi cukup keras soal ini adalah Herman Heri, anggota Komisi 3 DPR RI periode 2014 hingga 2019, yang sampai saat ini belum lengser dari jabatannya sejak 2004 sebagai perwakilan fraksi PDIP di kursi legislatif nasional. Seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Herman menentang keputusan Kapolri membuat satuan tugas khusus karena dianggap terlalu eksklusif. Apalagi meski bekerja di luar struktur, mereka akan bertugas dengan anggaran sendiri dan wewenang khusus. Namun semua pernyataan meragukan itu segera ditepis lewat pernyataan di berbagai media oleh Tito selaku Kapolri saat itu. Menurutnya pembentukan Satgas semacam ini cukup umum dilakukan dalam berbagai situasi khusus. Misalnya pembentukan Satgas Tinombala untuk kasus bom Bali atau Satgas Saber Pungli yang dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Polri saat itu, Komjen Dwi Prayitno. Jadi meski diawali dengan kontroversi, pada akhirnya Satgas Merah Putih tetap jalan dan memang tidak butuh waktu lama sampai para anggotanya menunjukkan taring. Setelah hampir setahun bertugas, dua anggota Satgas ini, Irjen Niko Afinta yang saat ini jadi Kapolda di Jawa Timur, bersama Brigjen Heri Heriawan, Dirsidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Pada Juli 2017 saat keduanya masih berstatus kombes, memberi bantuan ke Wakil Kepala Satuan atau Wakasat Narkoba Polresta Depok, AKP Rosana Albertina Laborban, yakni dalam penangkapan jaringan internasional perdagangan narkoba yang berusaha menyelundupkan 1 ton sabu senilai 1,5 triliun rupiah di bangunan bekas Hotel Mandalika Anyar, Serang, Banten. Hingga statusnya dinaikkan pada tahun 2019, Satgasus Merah Putih masih dikomandoi oleh Idam Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kabareskrim. Sedangkan posisi sekretaris diisi oleh Ferdi Sambo. Salah satu anggotanya adalah Kabareskrim Agus Andrianto yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Begitupun Brigadir J yang saat itu masih bertugas di Bareskrim Polri. Namanya juga terdaftar sebagai anggota Satgas. Namun dengan pengangkatan Idam Aziz sebagai Kapolri, pada Mei 2020 struktur komando dalam Satgas praktis ikut berubah. Sambo yang saat itu bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, kemudian menjadi tenar karena terlibat dalam penyidikan kasus kebakaran Kejaksaan Agung pada tahun 2020. Pada akhirnya diangkat menjadi Ketua Satgasus, menggantikan posisi Idam Aziz lewat SPRIN
nomor 1246 /5 /HUK 66 /2020. Dan harusnya jika tidak ada kasus penembakan ini, posisi Sambo sebagai Ketua Satgasus masih akan diperpanjang. Berdasarkan instruksi Sprint /1583 /7 /HUK 66 /2022 yang akan berlaku sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2022. Perpanjangan itu tentu tidak lepas dari prestasi Satgasus selama dikomandoi oleh Sambo. Di awal masa tugas, dia dan timnya sudah berhasil menangkap jaringan penyelundup narkoba asal Timur Tengah dengan mengamankan 821 kg sabu dalam sebuah gudang di Jalan Takari, Kota Serang, Banten. Lalu pada Desember 2020, dalam kasus penembakan anggota Laskar FPMI di kilometer 50, Sambo dan timnya juga mengungkap 3 tersangka, yang semuanya merupakan anggota Satgasus. Mereka adalah almarhum Ibda Elwira Pradizet, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yusmin Ohorela. 2 tersangka yang selamat sudah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena mengklaim alasan keduanya menembak adalah untuk membela diri. Namun dengan terungkapnya kebenaran soal kasus Brigadir J, kasus kilometer 50 ini mulai dipertanyakan kembali oleh publik karena banyaknya kesamaan yang terungkap antara kedua kasus. Mulai dari kematian salah satu personil, hingga alasan tembak-menembak yang diklaim untuk membela diri. Selebihnya di luar kilometer 50, kebanyakan kasus yang ditangani Satgasus Merah Putih tidak akan jauh-jauh dari masalah narkotika. Pada Juni 2020, tim ini berhasil membongkar jaringan pengedar asal Iran di Sukabumi, serta mengamankan 402 kg sabu. Kemudian pada Desember 2020, giliran barang bukti seberat 200 kg yang diamankan dari jaringan pengedar asal Timur Tengah yang beroperasi di Petamburan, Jakarta Pusat. Tidak berhenti sampai di situ. Pada April 2021, Satgasus Merah Putih kembali jadi sorotan karena berhasil mengamankan tangkapan besar berupa 2,5 ton sabu dari 18 anggota Sindikat Internasional Timur Tengah, Indonesia, Malaysia yang beroperasi di sekitar wilayah Aceh. Tentu semua prestasi yang diraih oleh Satgasus Merah Putih mendatangkan apresiasi dari segala lini, entah itu dari semua lingkungan Polri maupun lingkungan pemerintah dan sipil. Itu wajar, karena kasus narkotika memang merupakan salah satu fungsi utama dari tim ini. Hanya saja dengan terungkapnya kebenaran soal kematian Brigadir J, hal itu jugalah yang menjadi sandungan. Banyak yang menghubungkan fakta soal pengungkapan jaringan narkotika oleh Satgas dengan desas-desus perlindungan sindikat di tubuh Polri. Itulah sebabnya, dengan alasan tidak diperlukan lagi pada 11 Agustus kemarin, Satuan Tugas Khusus Merah Putih ini secara resmi diumumkan bubar oleh Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo, dalam siaran pers yang berlangsung di Makobrimob. Secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri